Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Insya sehat semua ya. Dan masih tetap semangat walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Tapi semangat untuk belajar, jangan sampai kendor ya. Kita syukuri yang ada, kemudian kita nikmati, kita jalani saja. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Oke anak-anakku sekalian, di pertemuan TIK di awal tahun ajaran baru ini kita akan belajar materi yang pertama ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan bismillah supaya apa yang kita jalani pada hari ini mendapatkan manfaatnya dan kalian juga diberi kepahaman dan ada berkahnya serta dicatat sebagai catatan amal baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat judulnya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal fitur lanjut browser. Jadi ini yang akan kita pelajari ya. Mengenal fitur lanjut browser. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pengertian browser, kemudian nanti mengenal jenis-jenis browser. Jadi setelah nanti kamu belajar materi ini, kamu bisa mengetahui pengertian apa itu browser, jenis-jenis browser, mengetahui fitur-fitur pada browser. Kita lihat dulu definisi browser. Mungkin sudah pernah tahu ya browser itu apa. Mungkin kalian sering pakai. Nah, sudah seperti contohnya apa ya? Ayo. Ya betul, Chrome. Apalagi? Mozilla Firefox. Nah, itu adalah salah satu contoh browser. Browser ini adalah sebuah program aplikasi. Nah, jadi dia ada program aplikasi, program yang mendukung untuk berinteraksi di internet baik berupa gambar, teks, dan informasi yang ada di halaman web. Jadi, browser dengan kata lain adalah merupakan aplikasi untuk berselancar di internet. Tanpa aplikasi ini, kita tidak bisa berselancar di internet, tidak bisa menggunakan internet, yaitu browser. Jadi dipahami ya. Nah, ini termasuk program aplikasi. Nah, kemudian di sini, browser adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Nah, contohnya apa? Nah, ini apa? Ya, Mozilla Firefox. Ini contoh-contohnya. Ini apa? Internet Explorer. Tuh. Ini siapa yang pernah lihat ini? Baidu Spark, ini Opera, kemudian ini Chrome. Nah, ini sering digunakan ya, yang sering digunakan ini Chrome, Mozilla. Nah, itu sering. Ini apa? UC browser. Nah, ini bisa digunakan di HP. Kemudian ini Maxstone, ini Netscape, Avant browser, Safari. Ini adalah Safari. Ini adalah beberapa jenis browser yang digunakan ya. Masih banyak contoh browser-browser yang lain. Nah, kita lihat salah satu contoh area kerja dari browser yaitu Internet Explorer lah ya, yang dasarnya dari Windows. Di sini tampilan area kerjanya seperti ini. Ada title window, ada menu bar, link, status bar yang paling bawah, standar button, address bar, workspace. Oke, kita jelajahi satu-satu. Nah, ini pertama adalah title window. Adalah baris judul alamat internet yang terbuka dan selalu diikuti nama program Internet Explorer. Nah, ini nih. Pasti akan ada judulnya nih, about blank. Nah, ini ada baris judul nih. Ini adalah baris judulnya. Nah, kemudian ini adalah menu bar. Menu bar adalah baris yang berisi perintah-perintah untuk pengoperasian Internet Explorer. Nah, ini nih. File, edit, view, favorit, tools, help. Nah, itu. Ya, ini adalah menu barnya. Kemudian links. Link adalah baris yang berisi perintah-perintah untuk pengoperasian Internet Explorer. Nah, di sini nih. Nah, tempatnya di sini. Kemudian di sini ada status bar, adalah baris informasi status link alamat internet yang tampil atau terbuka dalam workspace.
Nah, tampilannya apa misalnya. Kemudian ini ada standar button, adalah baris yang berisi tombol-tombol standar pengoperasian internet. Kemudian address bar adalah baris untuk tempat mengisi teks alamat internet yang ingin dikunjungi. Di ujung kanannya terdapat tombol Go untuk mulai memproses permintaan alamat internet. Nah, ini nih. Ya. Ini adalah address bar. Di sini nih. Nah, ada ujungnya Go. Action gitu ya, melakukan Go gitu ya. Kemudian adalah workspace. Nah, workspace ini di sini adalah area kerja atau isi dari alamat internet yang tampil atau sedang diproses berdasarkan permintaan. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini harus kamu paham. Oke. Lanjut di sini. Ini ada fitur-fitur web browser. Beberapa ini ya. Ibu nggak tampilkan semua, nanti kamu silahkan baca, ada di LKS. Itu ada halaman 4 sampai dengan 5 ya. Sebenarnya banyak lagi, ada lagi yang lain, kamu bisa browsing sendiri di internet. Yang pertama lah aktif konten. Aktif konten ini digunakan untuk meningkatkan fungsionality atau menambah kemudahan desain di mana halaman web didasarkan pada skrip yang mengeksekusi program pada web browser. Skrip inilah yang sering digunakan untuk download atau mengeksekusi kode-kode skrip yang berisiko pada komputer pengguna. Tidak selalu JavaScript dan aktif konten berbahaya, meskipun merupakan cara yang umum digunakan oleh penyusup. Sementara itu, cookies mungkin sekali mengkoleksi dan menyimpan informasi selama pengguna menjelajahi internet. Ini adalah maksudnya suka tersimpan ya. Kadang-kadang banyak cookies atau apa segala macam pada saat kita berselancar di internet. Nah, ini ada namanya active content ya, active content fiturnya. Jadi untuk meningkatkan functionality atau menambah kemudahan desain di mana halaman didasarkan pada script yang mengeksekusi program pada web browser. Ya. Oke. Lanjut yang kedua. Contohnya adalah Tebit Document Interface, disingkat TDI, merupakan fitur yang banyak dijumpai pada perangkat lunak berbasis grafis. Perangkat lunak berbasis grafis itu seperti apa? Windows, nah itu ya termasuk berbasis grafis. Graphical User Interface, sebuah TDI memungkinkan beberapa dokumen ditampilkan pada satu jendela. Jadi maksudnya bisa banyak tampilan di tab maksudnya gitu ya. Dan menggunakan tab sebagai alat navigasi. Kemampuan web browser dalam menanggulangi iklan pop-up yang sering muncul jika kita membuka jendela baru juga perlu dipertimbangkan. Nah, nggak enak kan? Pada saat muncul iklan-iklan gitu loh. Selain itu, adakah kemampuan advert filtering, yaitu kemampuan untuk mencegah munculnya isi yang bersifat iklan pada suatu halaman web. Atau adakah kemampuan mencegah phishing, yaitu kegiatan kriminal yang umumnya berusaha untuk menumpulkan informasi penting dan sensitif, misalnya password atau nomor kartu kredit. Kebanyakan phishing dilakukan menggunakan email atau instant message. Nah, ini ya. Sampai di sini jelas. Oke, lanjut yang ketiga. Bookmark Manager merupakan petunjuk ke suatu URL dan hampir semua web browser mendukung fitur ini. Mempermudah dalam melakukan katalog dan akses pada suatu halaman web yang telah atau akan dikunjungi tanpa harus mengingat URL-nya. Bookmark ya, untuk mengingat yang pernah kita kunjungi, ini biasanya tersimpan di bookmark. Ini beberapa fitur-fitur web browser ya. Jadi setiap browser itu punya fitur-fitur yang agak berbeda, kadang dia punya keunggulan. Nah, itu makanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tugas kamu, perhatikan ya, attention please. Kamu punya tugas 1, sebutkan 5 macam browser dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 fitur lanjut browser. Nah, sebutkan. Nah, kamu kerjakan tugas di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom di tempat tugas 1. Ya. Oke, silakan nanti lihat di Classroom, ada notifikasinya. Terima kasih. Oke. Tetap semangat, salam sehat, dan selalu tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.